capres tanpa berambang batas, bertaruh gengsi dan juga kualitas capres menjadi tema pada malam hari ini. Berdalih memberi peluang lebih banyak diusungnya pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, 7 fraksi di parlemen menyuarakan ambang batas pencalonan presiden dalam rancangan undang-undang pemilu tidak diperlukan alias 0%. Sementara ada 3 fraksi lainnya yang ternyata sepakat mempertahankan presidensial threshold di 20% perolehan kursi DPR dan 25% perolehan suara nasional. Alasannya, ambang batas pencalonan presiden mutlak diperlukan agar tidak mengorbankan kualitas capres itu sendiri. Lalu bagaimana menjaga gengsi dan kualitas capres dengan dan tanpa ambang batas pencalonan presiden? Untuk menjawab dan mengulasnya telah hadir di studio anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Gerindra, Nizar Zahro. Pak Nizar, selamat malam. Silakan. Apa kabar? Malam, Mbak. Satu lagi saya panggilkan narasumber saya, yaitu juga anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Nasdem, Taufikul Hadi. Pak Taufik, selamat malam. Selamat malam juga, Mbak. Silakan. Silakan Bapak-bapak. Meski sudah berada dalam zona injury time, sejumlah isu krusial dalam revisi Undang-Undang Pemilu belum bulat disepakati dalam Pansus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Di antaranya, syarat presidensial threshold alias ambang batas pencalonan presiden yang membuat suara wakil rakyat masih terbelah. Berdalih memberi peluang lebih banyak pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, 7 fraksi menyuarakan ambang batas pencalonan presiden tidak diperlukan alias 0%. Sementara 3 fraksi lainnya sepakat mempertahankan presidensial threshold 20% perolehan kursi DPR dan 25% perolehan suara nasional. Alasannya, ambang batas pencalonan presiden mutlak diperlukan agar tidak mengorbankan kualitas capres. Lucu sekali kita ini, terlalu sombong kita untuk membebaskan presidensial threshold itu. Jadi kalau ada nasib baik, entah siapa dan siapa itu nggak jelas, tiba-tiba dia calon presiden, dia dapat hak pengawalan 1 bulan penuh berdasarkan hak protokoler, hak undang-undang. Kemudian baru kita bingung siapa dia ini jadi calon presiden. Jadi sistem berpolitik ini kan harus ada budayanya yang kita jaga juga. Harus ada bedanya antara LSM dengan institusi resmi partai politik juga. Ya kalau nggak ada bedanya, nggak apa bikin partai politik. Jika suara wakil rakyat belum seirama, maka ambang batas pencalonan presiden akan berujung pada pengambilan keputusan secara voting usai masa reses parlemen berakhir pada pertengahan bulan ini. Kami juga perlu waktu untuk melakukan diskusi, dialog, kompromi tidak hanya dengan pemerintah dalam rangka menyusun undang-undang, tapi juga fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Dari 5 isu-isu yang krusial kita bahas sudah kita kerucutkan, termasuk 13 isu-isu strategis lainnya. Jadi semua sebetulnya sudah dikerucutkan, tinggal nanti pansus bersama fraksi mungkin dengan pimpinan partai duduk satu meja untuk melakukan musyawarah untuk menyepakati beberapa pilihan-pilihan dari isu-isu strategis dan isu-isu penting. Kalau tidak disepakati, tentu pilihannya voting. Selain itu, ambang batas pencalonan presiden juga menjadi pertaruhan bagi gengsi pesta demokrasi. Baik, bagaimana kemudian ini ujungnya masyarakat yang bingung nanti 2019 seperti apa? Kalau kemudian tidak ada ambang batas, banyak sekali calonnya, mungkin juga dikhawatirkan ada biaya politik tinggi, tapi semua berkesempatan. Masing-masing argumentasinya saya minta, mulai dari Pak Nizar dulu. Pertama, Gerindra itu menilai kan dasarnya Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 2, di mana persyaratan presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol tanpa menyebutkan presentasi. Itu dasar pertama. Dasar yang kedua, tentang putusan MK pemilu serentak itu, dasar hukumnya kan sudah jelas. Salah satunya
DPR, DPRD, DPD, dan Presiden dipilih secara Serentak. serentak. Kalau ini nanti kita batasi dengan 20% atau 25% hasil suara pemilu, seperti yang diajukan oleh pemerintah, kita juga akan tanya, ini dasar hukumnya apa? Padahal 2014 sudah dipakai kemarin Pilpres yang tahun 2014. Kalau dasar hukumnya menggunakan data 2014? Nggak bisa, karena Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan persentase itu. Itu dalam landasan pertama kita. Jadi kita tidak masalah apakah itu biaya murah, apakah ingin semua calon itu mencalonkan presiden. Kita mempunyai pemikiran bagaimana parpol ini sebagai alat demokrasi memunculkan negarawan-negarawan sejati yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Semua parpol semestinya sudah siap untuk mencalonkan presiden atau juga wakil presiden. Itu dasar kita. Oke, baik. Kalau Nasdem tentu bertolak belakang mengatakan bahwa harus ada presidential threshold untuk menjaga kualitas dari presiden itu sendiri. Dalam demokrasi itu harus ada aturan. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi demokrasi, tetapi anarkisme. Karena itu harus diatur segalanya, karena demokrasi tanpa diatur itu akan meleset ke sana kemari. Kita harus kita jaga. Pemilu ini harus berwibawa. Pemilu presiden itu harus berwibawa, karena itu harus diatur. Tidak bisa kemudian harus ingat, orang Indonesia ini kalau tidak ada aturan, itu begitu bangun tidur dia langsung menyatakan dirinya ingin menjadi presiden. Dan kemudian kita akan melihat itu semuanya akan ingin menjadi presiden. Karena itu harus kita atur hal tersebut. Itulah kemudian harus hadir sebuah aturan yang tepat terhadap hal tersebut. Tanpa sama sekali kita ini adalah mencegah orang untuk tidak ada kesempatan. Itu tidak boleh. Semua orang harus berkesempatan. Lalu filternya adalah dari presidential threshold itu. Threshold itu adalah dilaksanakan kapan? Kan di dalam kurun waktu sekarang, periode sekarang ini. Periode sekarang ini adalah setelah pemilu yang lalu itu. Nah karena itu kalau ini adalah kita lakukan, maka harus di dalam periode sekarang ini kan penetapan ketentuan presiden itu tidak terjadi adalah setelah pemilu ini, tetapi di dalam periode sekarang ini. Karena itu ukurannya adalah pemilu yang lalu, disitulah kita gunakan. Jadi Tapi kalau realita yang berbeda loh, menggunakan data 5 tahun yang lalu, realita politik yang sekarang sudah banyak. itu adalah bukan persoalan realita yang berbeda, tapi bagaimana kita mengatakan. Tetapi kalau kita itu adalah sungguh-sungguh, tidak kura-kura di dalam perahu. Siapa yang kura-kura dalam perahu Anda lihat? Kalau misalnya orang mengatakan tidak boleh kita gunakan. Ya, Permasalahannya kan, gini Pak Taufik, saya potong. Yang pemilu 2014 itu sudah dipakai presiden yang kemarin, hasil dua pasangan itu kan ya. Pak Prabowo dengan Pak Hatta, Pak Jokowi dengan Yusuf Kala itu sudah selesai. Kalau masih kita pakai lagi yang pemilu tahun 2014, lantas di mana nilai demokrasinya, kualitas demokrasinya di mana? Kalau kita ingin membatasi apa itu aturannya, ada ambang batas, cuma harus jelas dulu ambang batasnya di mana. Karena di Perintah Undang-Undang Dasar 1945 nggak ada persentase. Ini kan 7 fraksi menginginkan ide yang sama dengan Tapi di MK Gerindra. juga tidak membahas loh Pak Nizar. Di MK hanya membahas bahwa Pilpres harus dilaksanakan secara serentak dengan Ya, pileg hari yang 2019. sama. Tidak Ya. juga ada pembatasan angka dan Enggak, lain-lain. Iya atau tidak? ada kelanjutannya di mana sebetulnya dilakukan serentak pada 2014 kemarin kan nggak siap, makanya dimundurkan tahun 2019. Tapi aturan itu MK mensyaratkan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai landasan pertama kita. Makanya kalau partai itu percaya diri kepada organisasinya, kepada kaderisasinya, dia harus memunculkan pemimpin-pemimpin baru, negarawan-negarawan baru. Saya pikir lebih bagus untuk silakan, memunculkan Pak. itu loh. Jadi begini, kalau telah digunakan yang lalu, bukan berarti itu adalah landas depositnya sudah habis. Dia tidak seperti itu di dalam politik. Tetap saja bahwasanya walaupun telah digunakan yang lalu, itu bukan berarti bahwa itu telah habis. Depositnya telah habis, ya tidak. Di dalam politik tidak ada yang habis seperti itu, tetapi dia kurun waktunya. Yang telah kita gunakan yang lalu adalah satu hal. Tetapi problemnya adalah pemilu sekarang ini, pemilu presiden juga berlangsung di dalam periode yang sekarang ini. Bukan periode setelah pemilu yang akan datang. Ya kan, dia tetap ada.
Kalau memang undang-undang dasar itu dia tidak akan pernah itu mengatur hal yang sangat detail seperti itu. Itulah namanya undang-undang dasar. Oke. Nah karena itu adalah harus hadir di bawahnya, undang-undang di bawahnya yang akan menerjemahkan undang-undang dasar. Nah ini adalah tugas kita sekarang adalah menerjemahkan hal tersebut. Oke, soal ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy yang bagaimana ini semua tergantung dari pembuat undang-undang. Apakah kemudian kondisinya saat ini kekeh dua opsi, tidak atau menggunakan ambang batas, atau masih ada lobby di kisaran 5%, 0%, 3,5% hingga 10%? Dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami lanjutkan, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, saya akan ke Pak Taufik sebelum kita sampai ke closing statement dan membayangkan kira-kira nanti pemilu dan juga pemilu Pilpres, Pileg serentak 2019 itu akan seperti apa? Apa yang kemudian setelah ini lobbynya apa lagi? Setelah mungkin berkutat di angka, iya atau tidak menggunakan ambang batas, what next? Begini, menurut saya di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi harga mati. Itulah seni di dalam politik. Yang kita pikirkan adalah yang pertama adalah itu adalah tidak membuat pemilu ini adalah berantakan. Itu yang kita pikirkan. Dan kemudian kita menjaga agar pemilu ini bisa terlaksana itu dengan baik. Itulah kemudian prinsip utama yang kita. Kemudian bagaimana persoalan-persoalan isu krusial itu banyak. Itulah yang kemudian kita diskusikan. Nah, ada partai tertentu yang pada isu krusial tertentu, itu adalah dia merupakan harga mati memang. Tetapi tidak semua. Contohnya isu krusial yang jadi harga mati partai apa sih? Bukan misalnya begini, saya tidak tahu. Tetapi menurut saya kan ada pertama, itulah parliamentary threshold. Ya. Yang kedua misalnya adalah masalah kursi di dapil. Ya kan, range-nya itu adalah berapa. Kemudian cara perhitungan. Cara perhitungan bagaimana adalah menghitungnya. Kemudian masalah presiden threshold. Masalah presiden threshold. Kemudian yang satu lagi ada 5. Dana kampanye. Bukan, yang merupakan isu krusial itu ada 5. Jadi tentu saja itu adalah ada partai-partai tertentu itu adalah penting pada isu salah satu yang tidak akan mau, dia akan merubah posisinya. Dia akan harga mati di situ, tapi kemudian akan bisa lebih fleksibel di isu-isu yang lain. Tetapi mungkin ya misalnya partai tertentu seperti misalnya. Jadi ini lobbynya kuat kemana sih? Yang menggunakan ambang batas atau meniadakan ambang batas? Menurut saya sama-sama ada prinsipnya yang kemudian bisa dijelaskan kepada masyarakat. Di ujung ketemu. Dan menurut saya nanti pada suatu ketika jangan khawatir masyarakat jangan khawatir suatu ketika itu adalah akan bertemu dan tidak akan mengganggu pemilu ini dan itu adalah kami dasarkan atas dasar kepentingan masyarakat. Oke, silakan dari Anda Pak Nizar. Benar apa yang katakan Mas Taufik, tapi sebetulnya ini nggak ada yang lebih menarik lagi, Mbak. Masalah sumbangan dana kampanye, kemudian batas waktu kampanye. Kalau dulu kan 1 tahun, sekarang 6 bulan. Kemudian dana kampanye kalau dulu perseorangan itu 500, sekarang sudah 1 miliar. Kemudian PT dulu 5 miliar, sekarang 10 banyak sebetulnya. Tapi kita berharap Partai Gerindra beserta dengan partai-partai yang lain 10 fraksi ini memberikan sebuah putusan yang baik. Mana yang lebih baik, yang berkualitas. Seumpama nanti dibutuhkan presidential threshold itu butuh ambang batas, ya kita lihat dulu alasan-alasannya. Hari ini Anda masih merasa yakin bahwa meniadakan ambang batas adalah yang terbaik? Hari ini kenyataannya 7 fraksi memang mendukung kita 0%, yang 3 fraksi ambang batas. Tapi sekali lagi ini masih di tingkat panja. Tapi ya saya yakin di pansus sebelum paripurna ini masalah ini sudah clear. Karena semua partai mempunyai komitmen bersama bagaimana undang-undang pemilu yang dibahas oleh DPR di pansus pemilu ini akan lebih berkualitas ketimbang undang-undang pemilu yang sebelumnya. Dan tidak akan berubah lagi, ini yakin bahwa tidak akan berubah lagi. Setiap kita mau pemilu pasti ada revisi karena orientasinya seakan-akan kental kekuasaan, jadi masyarakat yang pusing. Bukan, kita sudah jadwalkan tahun 2024 itu bareng semua, pemilihan bupati, kemudian pilwali, pemilihan gubernur dengan pemilihan presiden akan bareng. Karena ini kan ada periodisasinya. Wali kota, bupati yang dipilih pilkada serentak, periodisasinya kan beda-beda. Tapi jadwal kita 2024 sudah serentak, fix. semua fix. Oke.
Terakhir pemilunya lebih bagus, lebih murah dan lebih. Ini juga jaminan dari fraksi Anda, Pak Taufik, bahwa juga tidak akan berubah-berubah lagi? Maksudnya kalau berubah itu tidak bisa di dalam politik kita mengatakan bahwa tidak ada yang berubah. Setiap saat itu akan Bisa berubah. berubah. Jadi mungkin fraksi Anda juga akan pindah setuju dengan versi Gerindra meniadakan ambang batas? Di dalam hal itu kita lihat nanti, bukan setuju persoalan setuju, karena saya tidak bisa menyatakan setuju di sini. Karena saya sudah mengatakan tadi, lobby itu tidak di tingkat saya. Saya ini adalah pelaksana di lapangan. Sampai sekarang, fraksi kami meminta agar Tetap. apa yang telah diajukan di DIM jangan berubah. Persoalan dan berubah itu bukan pada posisi di tingkat Anda. Di berubahnya angka berapa? Ada mulai dari range yang lagi sedang di lobby juga angkanya dari 0 sampai 10%? Sampai sekarang saya berharap tidak ada yang berubah. Saya berharap teman-teman dari fraksi lain itu adalah setuju posisi Nasdem. Misalnya parliamentary threshold. Kayaknya ini 7%. sebenarnya ini manis ngomongnya tapi nggak ada titik temunya nih, Pak Pasti, Nizar sama pasti Pak ada Taufik. titik temu, pasti tidak. Karena itu tidak akan bertemu di dalam Dalam forum ini. Dalam forum ini, harus ingat ya. Jadi kita lihat bagaimana nanti hasil lobby dan hasil Siap. akhirnya dari pansus ini. Sesuai Kita harap perintah partai masing-masing. sesuai perintah, kita lihat nanti bagaimana, karena ini pesta demokrasi juga bukan hanya milik parpol tapi juga milik masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Taufik dan juga Mas Zar Terima kasih. atas waktunya di Terima kasih, Mbak. Prime Talk. Dan pemirsa, saya ucapkan juga terima kasih atas atensi Anda. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Nizar, sebenarnya kalau Anda dari pihak yang menyatakan bahwa sudah ditiadakan saja ambang batas ini, Iya. posisinya memang kekeh untuk tidak ada ambang batas sama sekali, atau yang saya dengar juga masih ada lobby dari angka ambang batas 3% sampai 10%? Pertama kan kita menilainya dari daftar inventarisasi masalah dari beberapa partai. Kebetulan dari 10 partai kan kita tahu peta masing-masing. Kebetulan 7 partai itu yang mengusulkan 0% dan 3 partai yang mengusulkan ada ambang batas. Saya pikir ini kan masih di tingkat panja ya, setelah panja nanti masuk pansus. Saya pikir panja dan pansus ada lobby-lobby. Maunya gimana? Apakah seperti yang Mas Taufik bilang tadi ada aturan-aturan sehingga menjadikan negarawan atau pemimpin yang memang diseleksi alam atau bagaimana? Ini kan masih ramenya masih di panja, belum masuk pansus. Nanti bisa di vote ya Mas Taufik di paripurna. Di paripurna. Ini masih di tingkat Jadi panja ini aja. perjalanannya masih panjang. Perjalanannya, iya. Oke, Mas Taufik, arah lobbynya tapi ini seperti apa? Kalau misalnya kalau dikatakan tadi Mas Nizar masih ada lobby, kalaupun ternyata menggunakan, sudah ada kalkulasinya yang aman dan mungkin menjadi solusi bagi dua kubu ini? Kami ini adalah tukang pukul, karena kami di pansus. Yang lobby itu bukan kami, tetapi lobby itu adalah tingkat lebih tinggi lagi. Oke, tapi kan kalau tukang pukul udah dengar belum nih sinyal-sinyal dari yang ngelobby nih? Arahannya seperti sampai apa? sekarang ini kami diminta untuk mempertahankan itu saja. Tapi menurut saya, ya, menurut Arahnya akan kami di dalam politik itu ya tidak ada sesuatu yang menjadi kaku. ada harga mati. Dan kalau memang di situ ada sejumlah isu, pasti adalah isu itu saling dipertukarkan. Saya mau ambil ini, dan saya ini adalah mau turun yang ini, dan ini adalah harus ada konvergensi dan sebagainya. Itu bisa terjadi di dalam politik, apapun bisa. Tapi harus diingat mungkin Anda juga menjadi wakil rakyat bahwa pesta demokrasi ini tujuannya bukan kekuasaan, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi kemudian bagaimana menjamin sebuah roda pemerintahan yang baik, harus ada sistem presidensial yang juga didukung oleh parlemen yang kuat, ya kan? Ya, makanya tadi dari beberapa alasan baik itu dengan ambang batas 20 atau 25% atau tanpa ambang batas 0%, tentunya nanti akan mengerucut terhadap beberapa mekanisme, Mbak. Mana yang lebih terbaik? Kalau kita sih sebetulnya maunya itu terus terang ya, kita maunya ya samalah dengan parliamentary threshold, karena kalau PT di DPR itu dibatasi, di presidensial threshold kok tidak. Nah, ini kan masih kita seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, sampai hari ini di tingkat panja dan pansus kita harus mempertahankan yang 0%. Oh, ini jangan kemudian pura-pura tahan harga nih Mas Taufik, gimana? Jadi harus ingat ya, persoalan apakah itu adalah jumlah calon presiden itu banyak dan calon presiden itu adalah tidak banyak, itu menurut saya itu adalah bukan ukuran untuk kita katakan bahwa jumlah presiden sangat banyak itu akan menjadi lebih baik.
Tursian justru Tapi kalau sedikit juga mungkin masyarakat bosan. bukan warga karena juga begini, bosan, itu saja bukan pengennya. bosan-bosan, tetapi problemnya adalah pemilu sekarang ini adalah sangat rumit. Karena adalah pemilu yang akan dilaksanakan itulah secara bersamaan. DPD, DPR RI, Presiden, kemudian ada sejumlah daerah yang akan bersamaan. Jadi kita tidak tahu bagaimana kemudian di dalam sebuah situasi sekarang ini melihat para pemilih kita, masyarakat kita, apakah sudah siap dengan demikian banyaknya orang yang harus dipilih. Karena itu kalau bayangkan kalau kemudian ada calon presiden ada 10 orang, ya kan? Itu akan Minimal 10 kayaknya. akan membuat Data 2014. itu adalah masyarakat itu adalah pemilih itu menjadi lebih susah mereka. Sekarang ini adalah kita coba dulu agar dalam sebuah pemilu yang demikian rumit menjadi lebih sederhana, paling tidak sederhananya tidak terlalu banyak. Kemudian itu adalah memunculkan calon presiden. Apakah itu 3 atau 4, kan bisa seperti itu. Oke, Anda mau menanggapi? Ya kalau saya lebih setuju begini Mas Taufik, semua partai ini kan punya stok pemimpin masing-masing. Ya semestinya Partai Gerindra mengajukan presiden, Partai Nasdem, PDIP, Golkar, partai-partai besar dan partai kecil berhak mengajukan presiden dan wakil presiden. Itu kan sebuah kebanggaan bagi partai masing-masing. Kenapa kita harus mengajukan, mohon maaf, partai ketua umumnya partai lain dan lain sebagainya. Ini kan pilihan-pilihan Mas Taufik, tapi di antara beberapa pilihan, bagaimanapun kita harus ada satu kesimpulan, ada satu titik. Di manakah titik itu, apakah tetap Ini berarti 0% atau 7%? Ini berarti para Prabowo sudah siap mau maju ya. Oh, ya. Saya tanya Mas Taufik Ya saya jawab ya pastilah Pak Taufik. Oh ya oke, kalau Kita begitu sebagai- saya yakin ini adalah perspektifnya adalah perspektif Pak Prabowo itu. Saya tanya balik Pak, ini Pak Surya Paloh siap maju juga Pak Taufik? Sampai sekarang belum ada komunikasi hal tersebut. Ya semoga majulah biar tidak ada hal berdemokrasi yang yang telah lebih baik. disampaikan. Oke, ya kan? baik. Untuk Dan argumen saya berharap saya akan mendorongnya suatu ketika, ya kan. Tetapi sampai Siap. sekarang ketua umum Ya. belum pernah. Saya berbicara. doakan majulah. ini ngeri ya, ngomongin 2019 lobbynya terjadi hari ini nih. Saya memberitahukan walaupun itu adalah maju, bukan berarti kemudian kita harus demikian banyak ada calon presiden, ya kan? Itu menurut saya akan membuat nanti masyarakat pemilih itu akan agak kesusahan dengan sistem yang seperti sekarang ini. Setelah ini barangkali lain lagi karena masyarakat telah berpengalaman. Oke, Itu menurut saya. Mas Indar, bagaimana dengan argumentasi? Oke, anggaplah kemudian partai baru atau partai yang tidak lolos ambang batas yang kemarin, berarti kan sebenarnya tidak mendapatkan dukungan atau suara Iya, mayoritas iya. dari masyarakat. Sementara harus dibuktikan dulu Iya, iya. kalau yang mau diusung seorang tokoh nasional Iya, tentu iya. juga partainya harus membawa banyak suara kepercayaan dari masyarakat. Ya makanya tadi saya jelaskan Mbak, presiden seumpama kita presiden tersebut 0% misalkan, semua partai mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden. Kita sudah ada parliamentary threshold. Itu kan 3,5 kalau Nasdem kalau nggak salah 7 ya, Golkar 10, 2 kali. 6,7. Itu kan juga ada seksi alam. Aneh sekali dia menang di presiden, tapi di DPR-nya 0 misalkan. Itu kan lucu, nggak mungkin lah. Ya. Ini mesti ada hal yang sama. Jadi saya pikir buka aja bebas. Tapi sekali lagi yang kekeh 0% saya rasa tidak akan menutup lobbynya untuk bisa naik bisa gitu. naik. Kan masih dipanja lah. Oke, ini, baik. Ini menarik. Kita lanjutkan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk.